Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami. Pada kesempatan ini mari kita bahas bagaimana cara membuat laporan akhir Pantarlih. Kita langsung saja teman-teman. Pertama kita isi nama provinsinya. Misalnya Jawa Timur. Ini terlalu besar teman-teman. Provinsinya Jawa Timur misalnya. Kabupatennya sesuaikan ya teman-teman dengan daerahnya masing-masing. Kecamatan Krucil misal ini contoh seperti ini. Gerobongan. Ini nomor TPS 02 misal seperti ini. Nama Pantarlihnya Sum, nomor niknya, nik Pantarlihnya diisi sendiri teman-teman ya. Misal 08 ya seperti ini. Ini nomor HP-nya diisi juga. Misal seperti ini teman-teman ya. Nah ini langsung ke nomor 1 Romawi 1, jumlah data pemilih diterima dalam kurung A daftar pemilih. Itu ditulis semua teman-teman ya, yang berada di A daftar pemilih yang di yang didapat oleh Pantarlih seperti itu. Misal pemilih laki-lakinya ini jumlah total teman-teman ya. Misal jumlah laki-lakinya 100, yang perempuannya 120 misal seperti itu ya. Di jumlahnya 100 tambah 120 220 seperti ini. Terus jumlah pemilih baru atau A daftar pemilih potensial pemilih, misal jumlah keseluruhan dalam TPS itu setelah dicoklit semua, misalnya ini 5, ini 2, 3 misalnya, berarti jumlahnya 8. Nah, Romawi 3 pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari Romawi 1 jumlah data pemilih yang diterima atau A daftar pemilih ini. Nah, kalau misal ada pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat itu kategorinya adalah pemilih meninggal, pemilih ganda, di bawah umur, status TNI, Polri, atau salah penempatan TPS. Misalnya seperti ini, meninggal misalnya dalam keseluruhan ada 2, yang laki-laki, yang perempuan ada 1 misalnya, berarti jumlahnya 3, yang ganda 0 misalnya. Nah ini biasanya yang rawan itu yang banyak terjadi di pemetaan TPS. Misalnya di sini ada 3, di sini ada 2, yang salah TPS jumlahnya menjadi 5. Nah kalau misal yang di sini ini kosong, pemilih ganda tidak ada, maka dikosongi saja teman-teman ya. Nah mari kita jumlah berapa jumlahnya. Jumlah laki-laki yang terhitung TMS itu jumlahnya dihitung ke bawah dari sini teman-teman ya. Di jumlahnya ada 5, kita salin ke sini, jumlahnya ada 5. Yang jumlahnya perempuan itu berapa juga dari ke bawah, jadi jumlahnya 3. Berarti di sini 3 teman-teman ya. Nah berarti jumlahnya 8. Nah di sini jumlah pemilih hasil coklit 1 tambah 2 dikurangi 3. Ini teman-teman ditambah saja atau pasti kurangi, berarti Romawi 1 tambah 2 dikurangi Romawi 3, 100 ditambah 5 menjadi 105 dikurangi 5.
berarti menjadi 105. Yang ini juga seperti ini, 120 ditambah potensial 3 berarti 123, dikurangi 3 yang TMS ini berarti menjadi 120. Oh ya, ini salah teman-temannya, yang pertama 105 dikurangi 5 menjadi 100. Yang ini berarti jumlahnya 220 seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, seterusnya ke Romawi 4, jumlah data pemilih diperbaiki. Dari jumlah ini yang sudah dicoklit itu yang diperbaiki berapa teman-teman? Misalnya lakinya itu ada 10, tulis saja 10, perempuan ada 5, totalnya 15. Yang ini tidak mempengaruhi jumlah yang dicoklit di atas teman-teman ya. Karena ini yang diperbaiki sudah terdaftar sebelumnya di model A daftar pemilih, hanya perbaikan saja seperti itu. Terus jumlah data pemilih disabilitas, kalau memang ada itu diisi teman-teman ya, di sini isi. Kalau memang tidak ada dikosongi saja. Ini ya. Terus ke bawah, jumlah stiker yang diterima atau model stiker coklit tuh lah, ini misal 100, misalnya 2 di sini ya 100 lah, 100. Nah seperti ini ya, ini keseluruhan. Terus jumlah stiker yang digunakan misalnya 98, misal seperti itu ya, maka sisa stiker yang digunakan itu adalah 100 dikurangi 98, sisanya 2. Nah stiker ini untuk para semua pantarlih, sisanya ini jangan dihilangkan, ini harus dikembalikan kepada PPS. PPS nanti akan mengembalikan kepada PPK. Kenapa? Karena takut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Terus Romawi yang ke-7 itu jumlah KK hasil coklit. Nah, jumlah KK hasil coklit ini harus sama dengan jumlah stiker yang digunakan. Berapa jumlah stiker yang digunakan? Ini teman-teman ya. Ini 98, berarti jumlah stiker KK yang dicoklit sebanyak 98. Terus jumlah lembar bukti pemilih terdaftar model A tanda bukti daftar yang dibagikan ini harus sama juga dengan jumlah KK yang dicoklit, berarti juga 98, seperti itu. Pemilih KTP elektronik. Nah, dari jumlah ini teman-teman ya, pemilih yang menggunakan KTP elektronik, dari jumlah ini dari 220 ya, dari 220 ini misal yang menggunakan ya yang memiliki KTP elektronik dan calon pemilih baru, dari jumlah 220 misal yang di sini yang menggunakan 210, tulis saja 210. Jumlah KTP daftar pemilih A, daftar pemilih potensial. Nah di sini teman-teman ya, ini jumlahnya ke sini. Jumlah pemilih KTPL, oh ini di atas teman-teman, ini jumlah stiker. Jumlah pemilih KTPL dalam daftar pemilih model A, daftar pemilih potensial, ini harus sama dengan yang sini teman-teman ya, berarti 210. Nah, pemilih yang belum ber-KTPL kita balik ke atas, jumlah pemilih ini di sini adalah 220.
Yang mempunyai KTPL itu 210, berarti yang tidak mempunyai KTPL adalah sebanyak 10. Kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya laporannya itu dikasih tanggal ya, misalnya Probolinggo dan sebagainya, dikasih tanggal, bulan, dan tahunnya ini sudah, dan mengetahui PPS-nya di sini nanti tanda tangan dan stempel. Lah, setelah ini diisi juga jangan lupa, karena di sini juga ada berita acaranya teman-teman ya. Nah, berita acaranya ini waktu kita menyetor laporan itu kita harus, misalnya hari Selasa, misal seperti itu ya, Selasa misal, ini disesuaikan dengan laporan teman-teman ya, tanggal 20 misalnya, 20 bulan Februari misal, Februari tahun 2023. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak Pantarlih. Siapa nama Pantarlihnya? Misalnya tadi yang di atas atas nama Maksum ya, Maksum. NIK-nya misal 351308. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya tidak tulis NIK-nya secara benar? Karena kita harus juga berhati-hati dengan identitas kita, seperti itu ya. Nomor TPS-nya tadi 002. Lah, ini ya. Nah, selanjutnya ini adalah pihak kedua. Siapa pihak kedua? Yaitu PPS. Misalnya PPS-nya atas nama Mahmud. Misal seperti itu. NIK-nya 351308 misal seperti ini ya. Nah, misal seperti ini. Terus kelurahan atau desa. Nah, desa ataupun kelurahan, monggo teman-teman ya. Kalau kelurahan yang menggunakan kelurahan, kalau desa yang menggunakan desa. Desa Perhubungan misal seperti ini. Nah, yang selanjutnya disebut pihak PPS. Dengan ini menyatakan bahwa, dan terus. Lah, di sini ada tanda tangan pihak Pantarlih, dari pihak Pantarlih atas nama Maksum tadi ya, Maksum. Nah, berikutnya atas nama PPS-nya atas nama Mahmud ya, ditanda tangani dan disempel oleh PPS-nya. Nah, dari sini teman-teman, semoga ini bermanfaat. Seperti itu ya. Apabila ada kesalahan dari penuturan kami mohon maaf. Dan apabila ada kecocokan atau mau bertanya, bisa di kolom komentar seperti itu. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.